Halo teman-teman, pernah nggak sih merasa khawatir soal keputihan? Tenang, kamu nggak sendirian kok, karena ini tuh masalah yang umum banget. Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas semuanya dari A sampai Z, biar kamu nggak cemas lagi. Oke, kita mulai dari angka yang mungkin bikin kaget ya. Di Indonesia, sekitar 50-60% wanita di usia subur itu pernah ngalamin keputihan. Gede banget kan angkanya? Ini artinya satu hal penting. Kalau kamu pernah mengalaminya, kamu sama sekali nggak sendirian. Ini normal banget. Jadi poin utamanya tuh ini, nggak perlu cemas, nggak perlu malu. Yang paling penting adalah kita punya bekal pengetahuan yang benar. Yuk kita bedah bareng-bareng supaya kita semua jadi tahu persis apa yang harus dilakuin. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Pertanyaan dasarnya dulu deh. Apa sih sebenarnya keputihan itu? Dan yang lebih penting lagi, apakah ini selalu jadi pertanda buruk? Yuk, kita lurusin dulu pemahamannya. Coba deh, bayangin keputihan itu kayak sistem self-cleaning alami dari tubuh kita. Jadi vagina kita itu secara alami ngeluarin cairan ini buat ngebuang sel-sel mati dan bakteri. Tujuannya ya buat ngejaga organ intim kita tetap bersih dan sehat. Jadi pada dasarnya keputihan yang normal itu justru teman baik kita loh. Nah, ini dia nih kuncinya. Kita harus bisa bedain mana yang normal dan mana yang enggak. Kalau keputihan normal, itu ciri-cirinya nggak berbau, nggak bikin gatal, dan warnanya bening atau agak putih susu gitu. Sebaliknya, kalau kamu mulai notice ada bau yang nggak sedap, rasanya gatal atau bahkan panas, warnanya jadi kuning atau kehijauan, terus teksturnya ngegumpal kayak ampas tahu, nah itu tandanya tubuh lagi ngasih lampu kuning. Terus, apa sih yang bisa bikin jadi abnormal? Biasanya, ini terjadi karena keseimbangan bakteri baik di area kewanitaan kita itu keganggu. Penyebabnya macam-macam. Bisa karena infeksi jamur atau bakteri, kebersihan yang kurang oke, perubahan hormon, misalnya pas hamil, sampai stres. Jangan salah, konsumsi gula berlebihan juga ngaruh banget loh, karena gula itu ibarat makanan favorit buat jamur. Nah, dari sini kita lanjut ke bagian yang super penting. Setelah kita bisa bedain, kita juga harus tahu kapan saatnya kita harus waspada dan nggak boleh anggap remeh lagi. Coba deh perhatiin baik-baik gejala-gejala ini. Kalau kamu ngalamin salah satunya, apalagi kalau baunya udah menyengat, gatalnya nggak ketulungan, teksturnya aneh kayak ampas tahu, atau sampai sakit pas buang air kecil, itu sinyal yang jelas banget dari tubuh. Jangan ditunda-tunda lagi ya, ini saatnya buat konsultasi ke dokter. Intinya, simple tapi penting banget. Jangan pernah sepelekan bau dan rasa gatal. Dua hal ini bukan cuma gangguan biasa, tapi bisa jadi gejala utama dari infeksi yang butuh penanganan serius. Oke, kita udah paham masalahnya, sekarang waktunya kita ngomongin solusinya. Kabar baiknya, banyak banget loh langkah-langkah praktis dan alami yang bisa kita lakuin mulai hari ini juga. Coba deh terapin 4 kebiasaan simple ini setiap hari, tapi dampaknya besar banget. Pertama, ganti celana dalam minimal 2 kali sehari, biar tetap bersih. Kedua, selalu pilih bahan katun ya, biar sirkulasi udaranya bagus. Ketiga, stop pakai sabun wangi di area intim, karena itu bisa ngerusak pH alami. Dan yang terakhir, jangan pakai panty liner terus-terusan, biar area intim nggak lembab. Ini fondasi penting banget loh. Jangan lupa juga kekuatan dari makanan. Coba deh kurangi gula. Ini sama aja kayak memutus pasokan makanan buat jamur penyebab infeksi. Terus minum air putih yang cukup itu bantu banget buat membilas racun dari tubuh. Nah, makanan probiotik kayak yogurt itu bisa nambahin pasukan bakteri baik buat ngelawan infeksi. Ngomongin soal alami, ada juga nih ramuan tradisional yang udah terkenal banget di Indonesia. Daun sirih. Sifat antiseptik alaminya itu bisa bantu ngurangin bakteri. Caranya, kamu bisa pakai air rebusannya buat membasuh area kewanitaan. Tapi ingat ya, ini cuma buat bagian luarnya aja. Nah, selain perawatan dari luar, ada juga loh pendekatan dari dalam. Beberapa orang memanfaatkan herbal untuk bantu menyeimbangkan tubuh secara keseluruhan. Kita coba lihat yuk beberapa contohnya. Contohnya nih, ada suplemen herbal yang isinya kombinasi dari beberapa tanaman. Ada rumput mutiara yang fungsinya sebagai antioksidan, terus ada tapak liman yang bagus untuk kesehatan organ reproduksi, ada juga sarang semut buat bantu ngurangin lendir yang berlebihan, dan rosella yang dipercaya bisa bantu menyeimbangkan hormon kewanitaan. Jadi, konsep di balik pendekatan herbal ini adalah memperbaiki dari dalam. Tujuannya bukan cuma buat ngilangin gejalanya aja, tapi juga bantu tubuh kita menemukan keseimbangannya sendiri untuk kesehatan jangka panjang. Udah bisa ngatasin masalahnya? Bagus! Tapi, langkah selanjutnya yang nggak kalah penting adalah gimana caranya biar nggak balik lagi. Yap, sekarang kita bahas soal pencegahan. Ini dia nih, pilar-pilar pencegahannya. Coba deh, hindari pakai celana yang terlalu ketat, biar area intim nggak lembab. Jaga berat badan ideal dan kelola stres. Ini penting banget buat keseimbangan hormon.
Olahraga teratur juga bisa ningkatin imun tubuh loh, jadi lebih kuat ngelawan infeksi. Setuju banget sama kutipan ini. Pencegahan itu lebih penting daripada pengobatan. Mungkin kelihatannya sepele ya, ngebangun kebiasaan sehat sehari-hari, tapi dampaknya itu jauh lebih besar dan pastinya lebih gampang daripada harus berjuang ngobatin infeksi yang udah terlanjur parah. Jadi apa kesimpulannya? Nggak ada satupun solusi ajaib. Kesehatan organ intim yang optimal itu adalah hasil dari sebuah kombinasi, kebersihan yang terjaga, pola makan yang sehat, dan kalau emang perlu, dukungan alami dari dalam. Semuanya bekerja sama. Kalau kamu lagi cari pilihan herbal yang praktis, ada produk namanya M-Yoki dari Naturafit. Nah, produk ini mengandung bahan-bahan yang tadi kita bahas, kayak rosella buat bantu seimbangin hormon dan sarang semut buat ngurangin lendir berlebih. Konsepnya, bantu dari dalam. Tapi, satu hal yang paling penting untuk diingat, ini sifatnya pendukung ya, kalau gejala kamu parah, prioritas nomor 1 tetap harus konsultasi ke dokter. Oke, sebagai penutup, aku mau ngajak kamu mikirin satu pertanyaan ini. Dari semua tips yang udah kita bahas tadi, kira-kira apa sih satu kebiasaan kecil yang bakal kamu mulai hari ini? Mungkin minum segelas air lebih banyak, atau mulai besok pilih celana dalam katun. Apapun itu, yuk mulai dari sana. Terima kasih ya sudah menyimak.